Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kali ini saya dapat melakukan ataupun mempresentasikan terkait dengan materi audit internal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya Safrul Farman, mahasiswa dari kelas BA22C, NIM 10573 111 422. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi terkait audit internal yang mana merupakan pilar atau tata kelola dari perusahaan. Jadi presentasi ini akan membahas secara mendalam mengenai audit internal, peranannya dalam organisasi, tujuan, tugas, serta perbedaannya dengan audit eksternal. Saya juga akan mengulas tantangan yang dihadapi auditor internal di era modern. Jadi yang mana sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memaparkan apa itu dulu audit internal. Jadi audit internal adalah fungsi penting yang membantu manajemen dalam memastikan efektivitas pengendalian dan kepatuhan demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Adapun definisi lain dari auditor internal ini adalah menurut definisi Mulyadi tahun 2002. Audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, bertugas menentukan kepatuhan kebijakan, menjaga kekayaan organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas prosedur, serta keandalan informasi. Sedangkan adapun definisi dari IIA atau Institute of Internal Auditors, audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan dan konsultasi independen serta objektif yang mana dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Jadi, audit internal ini memantau organisasi untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen, risiko, pengendalian, dan pengelolaan. Kemudian lingkup tugas auditor internal. Lingkup tugas auditor internal meliputi penilaian efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha, serta pengendalian internal yang telah dijalankan. Misalnya seperti pemeriksaan laporan keuangan dan catatan akuntansi yang mana bertujuan untuk memastikan gambaran aktivitas yang wajar dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen puncak. Jadi pelaksanaan audit internal ini harus dilakukan secara independen dan objektif. Jadi kita tidak boleh berpihak, misalnya kita berpihak ke perusahaan tersebut bahwa ingin diperbaiki laporan keuangannya ini ingin dinyatakan sebagai wajar istilahnya, dan yang mana tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam kegiatan yang diaudit sehingga hasilnya dapat diandalkan oleh pengguna informasi. Misalnya pengguna informasi ini seperti apa? Investor, pemilik perusahaan, dan juga tim manajemen yang mana nantinya jika ada perbaikan dari seorang auditor internal ini, maka pihak manajemen akan melakukan perbaikan dari bidangnya tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan auditor internal. Jadi yang pertama di sini, auditor internal berperan sebagai pembantu atau membantu organisasi. Jadi membantu organisasi ini misalnya melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif melalui analisis, penilaian,
rekomendasi, konsultasi, dan informasi. Kemudian menilai sistem pengendalian. Yang mana di sini auditor internal menganalisis dan menilai kecukupan penerapan sistem pengendalian internal dan operasional, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang efisien. Kemudian tujuan yang ketiga di sini adalah auditor internal memastikan ketaatan. Memastikan ketaatan ini misalnya apa? Ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan oleh seorang manajemen atau seorang manajer. Kemudian tujuan keempat, melindungi harta perusahaan. Yang mana melindungi harta perusahaan ini untuk memastikan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari pencurian, kecurian, dan penyalahgunaan. Misalnya juga seperti korupsi dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam fungsi pengawasan internal. Misalnya fungsi pengawasan internal di sini dalam evaluasi program, yang mana tim auditor internal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan, apakah berjalan secara baik ataupun ada kesalahan dalam program-program perusahaan tersebut, sehingga dapat diberikan saran untuk perbaikan. Nah, di sini termasuk juga di poin kedua, saran perbaikan, yakni memberikan saran untuk memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko. Kemudian ada juga yang namanya evaluasi kepatuhan. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan GCG dan perundang-undangan. Apakah perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak? Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau tidak? Nah, disitulah salah satu fungsi pengawasan internal yang akan dilakukan oleh auditor. Kemudian fasilitasi audit eksternal. Jadi di sini memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Mengapa demikian? Karena apa yang telah dilakukan oleh auditor internal, maka harus diperiksa kembali oleh auditor eksternal jika kita menggunakan lagi auditor eksternal, atau jika perusahaan menggunakan lagi auditor eksternal. Yang mana fungsi dari pengawasan internal tersebut bertugas untuk membantu pimpinan dalam memastikan pencapaian tujuan demi kelangsungan hidup usaha tersebut. Jadi usahanya tidak mudah dinyatakan untuk bangkrut, begitu. Kemudian selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab auditor internal. Tugas dan tanggung jawab auditor internal di sini adalah merencanakan dan melaksanakan audit untuk menilai area berisiko tinggi, memastikan tujuan bank tercapai dengan optimal. Mereka juga memperoleh informasi, melaporkan, dan memberikan rekomendasi penipuan kepada manajemen. Tugas lainnya juga meliputi pengembangan program peningkatan kualitas audit, pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan, dan pengawasan pemantauan hasil operasional internal. Nah, di sini letak perbedaan dari auditor internal dan eksternal. Dari segi aspek di sini auditor internal dan auditor eksternal. Aspeknya di sini adalah auditor internal dan auditor eksternal. Kemudian posisi auditor internal ini merupakan bagian internal dari organisasi, misalnya karyawan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Sedangkan auditor eksternal di sini adalah pihak ketiga atau independen. Dia berdiri sendiri tanpa terikat oleh organisasi atau perusahaan tersebut.
Kemudian klien utamanya di sini. Klien utamanya adalah untuk auditor internal, manajemen dan dewan direksi atau komisaris dari perusahaan tersebut ataupun organisasi tersebut. Sedangkan dari auditor eksternal untuk pihak luar seperti investor ataupun kreditor. Dan sebenarnya juga auditor eksternal ini kliennya juga untuk manajemen dan dewan direksi atau komisaris dari perusahaan tersebut. Adapun sifat auditnya di sini adalah untuk auditor internal itu berkelanjutan, sedangkan auditor eksternal periodik atau biasanya tahunan. Maksudnya berkelanjutan di sini bagaimana? Maksud berkelanjutan di sini, dia mengaudit perusahaan tersebut secara terus-menerus selama dia masih menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Sedangkan auditor eksternal ini biasanya periodik atau tahunan. Maksudnya periodik di sini sesuai dengan periode pembukuan dari perusahaan tersebut atau kapankah perusahaan tersebut dibutuhkan untuk diaudit oleh seorang auditor eksternal. Kemudian kewajiban. Dari segi kewajiban ini auditor internal tidak wajib, tetapi untuk industri tertentu, misalnya seperti BUMN itu wajib ada auditor internal. Sedangkan untuk auditor eksternal di sini wajib bagi setiap perusahaan publik. Untuk auditor eksternal ini wajib bagi perusahaan publik, yang mana yang dimaksud dalam perusahaan publik, yang dimaksud dari perusahaan publik ini adalah jika perusahaan tersebut telah mengeluarkan sahamnya untuk diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau telah menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya ada kesamaan dari auditor internal dan eksternal di sini. Bukan cuma perbedaan yang akan saya bahas, tetapi ada pun kesamaan dari auditor internal dan eksternal dalam peran penting. Keduanya berperan penting dalam tata kelola organisasi dan efektivitas pengendalian internal laporan keuangan. Kemudian pengetahuan luas. Jadi memiliki pengetahuan luas tentang bisnis, keuangan, industri, dan risiko yang strategis. Kemudian ada kode etik dan standar profesional. Keduanya mematuhi kode etik dan standar profesional yang ditetapkan oleh institusi masing-masing. Kemudian objektivitas dan independensi, yakni menjaga sikap mental objektif dan independensi dari kegiatan yang diaudit atau perusahaan yang diaudit oleh auditor tersebut. Kemudian selanjutnya ada beberapa tantangan untuk auditor internal di sini pada abad ke-21. Yang pertama adalah orientasi berbasis risiko. Melakukan audit berbasis risiko untuk mengidentifikasi ancaman dan menilai kualitas pengelolaan risiko. Kemudian perspektif global. Memiliki pengetahuan luas dan menilai secara global serta komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah governance expertise. Memastikan lingkungan kerja menerapkan prinsip good governance dan memahami artinya. Kemudian yang keempat ada value adding, menghasilkan nilai tambah bagi organisasi melalui kemampuan dan keahlian profesionalnya. Kemudian ada technological adapt, yakni yang mana mengikuti perkembangan teknologi informasi dan memiliki kemampuan audit di bidang teknologi. Jadi bukan hanya memiliki kemampuan untuk mengaudit, tetapi seorang auditor sekarang di abad ke-21 juga harus mengetahui bagaimana perkembangan teknologi yang ada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Saya Safrul Farman akan menyimpulkan apa saja sih kesimpulan dari materi auditor internal ini. Jadi auditor internal adalah
profesi vital yang memastikan efektivitas pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan perusahaan. Mereka menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, memberikan rekomendasi, serta membantu manajemen mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perbedaan utama dengan auditor eksternal terletak pada posisi, ruang lingkup, dan tujuan audit. Auditor internal adalah bagian dari organisasi, fokus pada perbaikan berkelanjutan. Sementara auditor eksternal independen, menilai kewajaran laporan keuangan. Auditor internal juga menghadapi tantangan seperti audit berbasis risiko, perkembangan teknologi, dan kebutuhan kompetensi. Peran mereka sangat penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan pencapaian tujuan organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Saya Safrul Farman, pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.